Pemirsa, Kapolsek Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah dicopot dari jabatannya setelah diduga melakukan pemerkosaan terhadap seorang anak tersangka yang tengah dipenjara. Pemerkosaan itu sebagai iming-iming agar ayah dari korban bisa dibebaskan dari tahanan dalam kasus curanmor. Kasus ini terkuak ketika chat sang Kapolsek kepada korban tersebar di media sosial. Beredar pula video dari korban yang mengaku diperkosa 2 kali oleh Kapolsek Parigi Mutong, yaitu Ibtu IDGN. Korban mengaku sempat menolak, namun Kapolsek Parigi mengaku akan membebaskan ayahnya yang sedang ditahan di Polsek. Karena merasa prihatin dengan kondisi ayahnya yang ditahan di Polsek, akhirnya korban termakan bujuk rayu Ibtu IDGN. Ibtu IDGN kini sudah dibebas tugaskan dari jabatannya dan tengah menjalani pemeriksaan oleh Propam Polda Sulteng. Saat ini sang Kapolsek dipindahkan ke Yanma Polda Sulteng untuk memudahkan pemeriksaan Propam Polda Sulteng. Cuma kita harus gelar dulu, olah TKP dulu. Lalu apa perkembangan terbaru dari kasus dugaan pemerkosaan oleh Kapolsek Parigi Mutong? Kita akan berbincang langsung dengan Kombes Pol Didik Supranoto, Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah. Selamat malam Pak Didik. Baik, selamat malam kita. Iya Pak Didik, bagaimana sebenarnya kasus ini awalnya muncul? Apakah sebelumnya ada laporan dari korban Pak? Ya, jadi awal munculnya kasus ini kita ketahui pada saat korban S ini memberitakan apa yang terjadi pada dirinya adalah pada salah satu media lokal yang ada di sini. Kemudian kita tindak lanjuti oleh Polda Sulawesi Tengah dengan menurunkan tim Propam ke wilayah Parigi Mutong. Kemudian di sana kita lakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, baik itu kepada orang tua, kemudian juga pengelola salah satu hotel. Kemudian juga kita tidak lanjuti dengan menonaktifkan Kapolsek ini pindahkan ke Yanma. Kemudian saat ini sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam Polda Sulteng. Tadi sudah dilakukan pemeriksaan baik para saksi termasuk juga korban S ini. Kemudian selain melakukan pemeriksaan di Propam, Polda Sulawesi Tengah juga melakukan pemeriksaan terhadap pada kasus ini di Direktorat Kriminal Umum. Jadi bukan hanya di Propam, tetapi juga di Krimum. Demikian Mas Gita. Baik, artinya sudah dilakukan pemeriksaan atau meminta keterangan dari korban. Seperti apa hasil pemeriksaan atau keterangan dari korban, Pak? Ya, dari pemeriksaan dari korban untuk sementara waktu, seperti yang kita ketahui bersama di media, yaitu yang disampaikan pada saat pemeriksaan. Tetapi barang bukti yang kita peroleh adalah hanya berupa chat yang ada di WhatsApp. Tapi saya ingatkan kembali bahwa permasalahan ini bukan hanya ditangani oleh Propam terkait dengan kode etik, tetapi juga ditangani oleh Krimum terkait dengan pidananya. Baik, apakah sudah ada pendampingan terhadap korban sejauh ini? Ya, jadi tadi didampingi juga oleh ada beberapa pengacara, kemudian juga didampingi oleh keluarga. Dalam pemeriksaan di Propam tadi, termasuk juga di pemeriksaan di Kriminal Umum. Bagaimana dengan Ibtu IDGN, apakah hingga kini masih menjalani pemeriksaan di Propam, Pak? Ya, jadi IDGN juga masih menjalani pemeriksaan. Jadi masih berlanjut, pemeriksaan di Propam berjalan, pemeriksaan di Krimum juga tetap berjalan. Baik, langkah selanjutnya Pak, apakah setelah ini ada juga pemeriksaan kepada saksi dan juga pemeriksaan lainnya? Ya, saksi-saksi di Propam kemarin melakukan pemeriksaan, termasuk juga korban S ini. Nah, sekarang kita melanjutkan pemeriksaannya di Kriminal Umum. Ini tadi sudah dibuatkan pelaporan, korban sudah melapor, kita akan melapor ke Krimum. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait dengan pidananya. Baik, terima kasih Pak Didik tadi sudah memberikan informasi kepada pemirsa TV One. Terima kasih dan selamat malam.